Pagi hari ini kita akan menghadap Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus kita sungguh sangat baik. Di mana di akhir bulan ini, di akhir tahun ini, penyertaan Tuhan selalu sempurna kepada kita semua. Yes, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu
selalu berjalan bersama-Mu Bapa, selalu berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Bapa. Haleluya. Allah yang baik, Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berdaulatlah Engkau, kami mau undang Engkau hadir di sini Bapa. Kau layak terima pujian, Kau layak terima sembahan, karena Kau besar, Kau Allah yang besar. Haleluya Tuhan. Siapakah kami ini Bapa, Kau jaga kami begitu berharganya. Kau Allah yang besar, Yesus Tuhan, Kau Yesus. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Yesus. Yesus. Tempat yang maha tinggi Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu Bapa untuk hadir di ibadah kami Bapa, untuk menjamah kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kau sembuhkan hati kami dari luka batin, luka sakit hati maupun sakit dari jasmani kami Bapa. Kami undang Engkau Tuhan hadir di tempat ini dan beracaralah Kau di tempat ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan lebih dahsyat lagi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh hikmat, Tuhan yang penuh kuasa, dan Tuhan yang membuat kita selalu berbahagia dan tertawa karena perbuatannya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau
Bapak-bapak. Kalau mentok dimajuin aja kursinya. Oke? Kanan, kiri, ke depan. Kita olahraga lah, SKJ lah dulu ya. Ayo Kak. Memuliakan nama Tuhan, kita makin bersuka cita dalam Tuhan melalui lagu pujian kita. Raja segala raja.
Tiba saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami Bapa, karena kami seperti rusa yang haus akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu Bapa. Yesus, kami datang saat ini Tuhan untuk Kau sirami, untuk Kau taburi firman-Mu Bapa. Dan biarlah hati kami melekat Bapa akan Engkau. Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu
dekat lagi padamu, kata Tuhan. Nah, aku udah dekat sama engkau, tapi engkau menjauhkan diri padaku. Engkau menjauhkan doa-doamu. Engkau tidak mengindahkan aku. Tahukah saudara, lagu ini sangat bermakna untuk kita. Tuhan, kami mau dekat kepada engkau. Tapi kata Tuhan, nah, bagaimana kamu dekat kepada saya? Bagaimana kamu dekat padaku? Jika engkau menjauhi semua yang kuinginkan dalam hatimu, perbuatan-perbuatanmu tidak kau inginkan, yang tidak aku inginkan. Mari saudara, lagu ini biarlah dari dasar hati kita, biarlah sebagai pengakuan kita yang lebih sungguh lagi. Tuhan, kami bagaikan tanah gersang, kami merindukan Engkau Bapa untuk hadir dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ingin selalu Bapa bersepakat Bapa untuk berdoa Bapa, untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Yes Jesus, ya Yesus. Hanya pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawa kami lebih dekat. Kami mau mendekatkan diri kami lebih lagi kepada Engkau, untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam indahnya ketetapan hatimu. Oh Jesus, hanya Engkau. Oh Jesus, hanya Engkau. Saya serahkan kepada hamba itu. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya ketetapan hatimu. Tinggal dalam indahnya, Tinggal dalam indahnya ketetapan kasih. tinggal dalam indahnya, Tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. sungguh menjadi kesukaan bagi kami Tuhan, ketika kami duduk diam di dalam dekapan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, satu kerinduan kami, Engkau perkatakan firman-Mu bagi setiap kami pagi ini Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu, kami rindu urapan-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir melawat kami, sudah hadir memberkati kami, bahkan sudah hadir untuk menyertai setiap kami. Buka hati kami Tuhan, dan kami persembahkan hati kami untuk Tuhan bentuk seturut dengan maunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kayaknya Natal sudah menyala banget kalau kata anak sekarang. Tinggal beberapa hari lagi. Dan kita akan melihat seorang pribadi yang kita nanti-nantikan di dalam Natal kita. Dan kita akan melihat siapa pribadi Yesus di dalam nubuatan
Nabi Yesaya. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. Kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Kita membaca ayat 5 dan 6. Yesaya pasal 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau saya membaca satu terjemahan yang lain dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya tertarik dengan terjemahan ini. Seorang anak telah lahir bagi kita, kita dianugerahi seorang anak, ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Ia memerintah sebagai raja turunan Daud, kekuasaannya sangat besar, negerinya selalu damai sejahtera. Pemerintahannya didasarkan atas hukum dan keadilan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melaksanakannya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat yang kelima tadi, ada satu yang unik dan ini menjadi satu kontroversi di dunia media sosial. Bapak Ibu, ayat ini ditulis tahun 700 sampai 750 sebelum Masehi, artinya sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir loh. Tapi ditulisnya di sini apa? Seorang anak telah lahir untuk kita. Telah. Artinya sudah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapak Ibu, kalau kita membaca di media sosial, kita akan greget dan kita akan sedikit panas. Tapi yuk kita lihat apa sih yang dimaksud telah ini. Kalau kita melihat Kielet Yulat Lanu itu memiliki mana? Sebab seorang anak sudah diberikan kepada kita. Seorang anak sudah diberikan untuk kita. Dia menubuatkan untuk masa yang akan datang. Tetapi kalau di dalam agak keinggrisan dikit, tensesnya itu pas. Iya kan Mbak Tutut? Nah, tapi kalau kita melihat dalam tata bahasa di bahasa Ibrani, ada satu keunikan. Jadi di dalam bahasa Ibrani dia menggunakan tenses perfect past tense. Nah, harusnya dia akan sudah lahir, tetapi ternyata di dalam terjemahan di sini akannya nggak ada. Dia telah lahir. Nah, kalau kita merujuk pada tenses perfect tadi, perfect past tense tadi, ternyata ini ada perlakuan khusus di dalam terjemahan Kielet Yulat Lanu. Ternyata hal ini menyatakan bahwa itu pasti dikerjakan. Itu pasti diberikan. Jadi nubuatan tadi, Yesaya menjelaskan bahwa yang diperkatakan Allah ini pasti akan terjadi. Bapak Ibu, 700 tahun sebelum kelahiran Yesus loh. Jadi kata ini merujuk pada hal tersebut akan digenapi oleh Allah dengan sebuah kepastian 100% kalau saya menggunakan presentasinya.
Nah, lalu apa dan kenapa ini harus disampaikan? Nah, Bapak Ibu, kalau kita untuk memahami satu bagian ini, yuk saya ngajakin mundur sebentar di ayat yang pertama dari Yesaya pasal yang ke-9. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu, nubuatan ini diberikan kepada setiap orang yang menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka diam di dalam negeri yang gelap, yang sedang bermasalah, negeri yang penuh dengan kekelaman, dan dia menantikan terang. Dan itu digunakan oleh Allah melalui Yesaya untuk menubuatkan seorang raja yang besar. Dia adalah raja segala raja. Karena itu yang dibutuhkan. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi sebuah kejadian yang seperti dijelaskan di ayat yang pertama. Yehuda ada di dalam kekelaman. Yehuda ada di dalam kegelapan. Apa? Karena Raja Yehuda pada saat itu, Raja Ahaz, dia tidak takut Tuhan. Dia yang dikepung oleh Israel dan Aram dan Asyur. Tuhan menawarkan sebuah pertolongan. Tetapi Raja Ahaz tidak minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi minta pertolongan kepada Raja Asyur. Dan Raja Asyur itu bukan raja yang takut Tuhan. Sehingga Raja Ahaz jauh dari Tuhan. Dia nggak berharap kepada Tuhan, dia nggak minta pada Tuhan. Dan ketika masa itu penuh dengan pergolakan, dia menyatu dengan raja yang tidak takut Tuhan. Dan itu menimbulkan kecemburuan dari Tuhan kalau kita membaca ayat yang ke-6 bagian akhir tadi. Nah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah raja yang perkasa, yang sanggup memulihkan kerajaan Yehuda seperti pada saat pemerintahan Daud dan Salomo. Sehingga yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah penasehat yang ajaib, raja yang perkasa, Bapa yang kekal, raja yang membawa damai. Nah, dari terjemahan yang bahasa Indonesia masa kini, kita melihat yang dibutuhkan penasihat yang bijaksana, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, raja damai, yang meneruskan, yang memerintah sebagai raja keturunan Daud, yang akan memulihkan kejayaan bangsa itu seperti masa kejayaan Daud dan Salomo. Dan Allah menggunakan situasi itu untuk memperkatakan sebuah nubuatan dalam upaya menyelamatkan umat manusia yang hidup di dalam kekelaman, yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam kuasa dosa. Lalu siapa yang diberikan Allah? Oh, yang diberikan Allah adalah penasehat ajaib. Siapa itu penasihat ajaib dan apa maksudnya yang disebut dengan penasihat ajaib atau di dalam bahasa Indonesia masa kini disebut sebagai penasihat yang bijaksana? Ternyata kalau kita melihat terjemahan dari penasihat ajaib ini, ternyata itu juga seseorang atau seorang oknum atau seorang pribadi yang memperkatakan sesuatu yang benar. Nah, pribadi yang mengatakan perkataan yang benar, benarnya seperti apa? Benarnya bersifat mutlak ternyata. Lalu kebenaran yang sifatnya mutlak siapa? Ternyata kebenaran yang bersifat mutlak adalah Sang Firman. Sehingga penasehat ajaib di sini adalah Sang Firman. Firman yang menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau Sang penasihat ajaib ini adalah Sang Firman, kenapa? Karena Allah melibatkan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai sumber pengertian mereka, sumber hikmat yang sempurna, sumber pengetahuan.
Apa maksudnya Tuhan menjadikan dirinya seorang penasihat yang bijaksana? Karena yang dikehendaki dari bangsa itu adalah pribadi yang mampu membimbing, pribadi yang mampu membawa para pengikutnya kembali kepada masa kejayaannya Daud, pada masa kejayaannya Salomo. Sehingga sang penasihat ajaib ini diharapkan dapat membimbing orang-orang itu dengan hikmat yang benar. Kalau dia sang firman, maka dialah adalah sumber hikmat. Dia hikmat ilahi yang sanggup membawa bangsa itu kepada terang yang Tuhan kehendaki, terang yang ajaib. Dan Yesus sebagai penggenapan dari nubuatan sang penasihat ajaib ini. Nah, di dalam terjemahan yang lain juga dikatakan, kalau saya melihat terjemahan di firman Allah yang hidup, dia juga disebut sebagai penasihat agung, dia yang ajaib. Nah, kenapa dia disebut sebagai penasihat agung dan dia yang ajaib? Ternyata sang firman ini, dia benar-benar sanggup melakukan mujizat atau keajaiban Tuhan sebagai pribadi atau sebagai oknum yang mempunyai firman tadi, yang dinyatakan sebagai firman tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa sang penasihat itu adalah sang firman, lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah sang firman tadi sudah menjadi tatanan dalam hidup kita, menjadi pedoman dalam hidup kita, bahkan menjadi konselor dalam hidup kita atau penasihat dalam hidup kita? Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya kecelakaan. Sekali-sekalinya saya bukan mobil sendiri. Ini bermula dari gini. 2 minggu yang lalu ketika saya doa malam, saya diberikan hikmat kepada Tuhan dan diberikan penglihatan Tuhan, seseorang gak saya kenal, keluarganya lagi sakit. Dan hikmat yang diberikan kepada saya, berkati dia, tolong dia. Tapi saya gak kenal dia siapa. Dalam doa saya, Tuhan, saya gak kenal dia. Dia siapa dan di mana. 2 minggu kemudian, beberapa hari yang lalu, di tol, etol card saya jatuh. Saya ambil, baru ngambil nunduk, saya nabrak depan saya. Dan mobil itu terkenal dengan, dan saya pernah ngalamin, saya sandarin aja penyok, apalagi disodok gitu kan. Belakangnya penyok habis. Saya diam, Tuhan ada apa ini? Hikmat yang saya terima adalah sabar dan tenang. Saya tenang. Saya turun, saya datengin, Kak, saya minta maaf. Saya salah. Dia bawa aja ke bengkel, nanti saya yang beresin. Saya ajakin ke bengkel saya, gak mau ke bengkel dia. Siangnya saya ditelepon orang bengkel. Halo, ngobrol-ngobrol. Ternyata dia anak Tuhan. Saya ngajakin video call lah. Setelah video call, ternyata wajah ini, itu yang saya kenal 2 minggu lalu yang doa. Dan orang itu juga, Pak, saya pernah ketemu Bapak tapi di mana saya nggak tahu. Setelah udah, oh iya Pak, ketika saya doa saya diperhadapkan dengan orang seperti Bapak. Bapak hamba Tuhan kah? Saya nggak jawab. Nego. Udah Pak, kami yang beresin. Biayanya gimana? Nanti gampang katanya. Yang terjadi apa? Karena saya nggak mau itu gampang. Kan saya punya fotonya dan punya videonya. Saya bawalah share ke teman bengkel saya. Kalau kayak gini itu biasanya habisnya berapa? Oh sekian. Lalu saya browsing bengkel itu, saya ketemu nomor teleponnya di administrasinya, saya minta nomor rekening, saya transfer. Dan kembali saya hubungin Bapak itu. Ketika saya hubungin, dia nangis. Saya tanya dong, kenapa gitu loh. Ternyata bengkel itu sudah 6 bulan gak ada yang datang, gak ada yang masuk. Dan saya orang pertama sejak 6 bulan yang lalu, dan dia lagi butuh duit segitu. Untuk apa? Istrinya sakit, udah stadium lanjut,
dan tinggal tunggu waktu. Kalau dia nggak beli obat, maka akan mempercepat umurnya, katanya. Cuman gini loh Bapak Ibu, Tuhan, kenapa Tuhan nyuruh ketemu itu saya harus nabrak dulu, harus dengan menyimpan rasa kondok dulu. Tapi ketika saya yang mau menyalahkan diri saya yang tidak hati-hati, Tuhan ingatkan dengan firman-Nya. Dan Tuhan mau melakukan sesuatu dengan caranya Tuhan. Dan saya melihat cara itu cara nggak enak, tapi itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya pun juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hal yang mungkin menurut kita nggak bagus. Tapi Tuhan mau ketika kita menjadikan dia seorang penasehat, seorang yang menuntun kita, seorang yang membawa kita ke dalam rancangannya, ya kita nurut. Enak gak enak kita ngikutin. Setelah itu malamnya gini, Tuhan kenapa dengan cara yang gak enak menurut saya Tuhan? Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan penasehat kita, menjadikan konselor kita, yo ayo kita taat sama Tuhan, kita dengar-dengar dengan Tuhan. Dan ketika kita jadikan konselor, sang firman tadi, ya kita nurut. Bapak Ibu, ada nggak yang pernah datang ke psikolog untuk konseling? Ada? Selain saya? Saya pernah datang ke psikolog. Mahal nggak? Mahal. Kalau kita datang ke psikolog, kita jujur nggak? Kita kan pengen di konseling, kita pengen nyari solusi, kita pengen mencari support untuk mendapatkan satu jalan keluar kan. Kalau kita nggak jujur, maka yang kita temukan adalah sesuatu yang nggak pas menurut logika masalah tadi. Kalau kita datang ke konselor, kita jujur, kita ngomong apa adanya. Dan konselor pasti dia memiliki pemahaman yang lebih tentang soal kejiwaan, tentang hal-hal apapun. Apalagi konselor rohani. Kalau kita datang nggak jujur, ya pasti hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan konselor kita, penasihat kita, kita juga harus jujur sama Tuhan. Kalau kita jujur sama Tuhan, Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang melakukan hal-hal yang terbaik bagi kita. Tapi harus diawali dengan sebuah kejujuran. Dan kalau di dalam pekerjaan, nilai sebuah kejujuran itu buat saya itu nilai yang paling tinggi. Dan gak main-main. Orang kalau pinter, nggak jujur, dia nggak ada bedanya dengan pecundang. Nah, lebih baik kualitasnya pas-pasan, tapi jujur. Kenapa? Pengetahuan bisa dipelajarin. Kita harus jujur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah penasihat yang bijaksana, penasihat yang selalu memberikan jalan keluar, penasihat yang selalu menolong kita. Kenapa? Dia penasihat ajaib yang bersumber kepada firman, dan Dialah firman itu sendiri. Lalu yang kedua, dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Kata Allah yang perkasa di sini digambarkan sebagai seorang prajurit yang siap berperang, yang selalu siap dan selalu dalam keadaan waspada. Dia kuat karena dibentuk setiap hari. Bapak Ibu, rumah saya, di rumah orang tua saya itu diapit dengan 2 asrama tentara, sehingga setiap pagi saya pasti melihat bagaimana mereka berlatih. Bahkan tengah malam kadang-kadang latihan menembak di belakang rumah saya. Suatu saat karena ada seorang prajurit yang satu gereja, saya suka nanya, "Om,
latihannya nggak inget waktu ya. Pagi, siang, sore, malam latihan. Kadang-kadang pagi belum bangun udah latihan. Dia bilang, nah jadi prajurit harus selalu siap. Harus selalu waspada. Nah, kata Allah perkasa di sini atau El Gibor itu digambarkan dengan prajurit yang gagah perkasa, yang selalu siap bertempur dalam kondisi yang prima. Allah yang perkasa di sini digambarkan sebagai pahlawan perang. Pahlawan perang yang selalu menggandeng orang-orang yang akan dijagain, orang-orang yang akan dilindungi. Allah yang perkasa itu Allah yang selalu siap untuk menolong kita, menggandeng kita. Kenapa? Karena dia selain menjadikan dirinya atau Allah yang memiliki kekuatan atau Allah yang perkasa, tetapi ternyata dia juga Allah yang berkuasa. El Gibor juga bermakna berkuasa. Berkuasa untuk apa? Berkuasa untuk menyelamatkan. Nah, yang diharapkan bagi kerajaan Yehuda adalah Allah yang perkasa, yang menyelamatkan dia, yang memulihkan dia, yang melepaskan dia dari kekelaman. Dan Allah itu Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Nah, bagi kita, Allah yang perkasa saat ini adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari hancurnya karena dosa. Dosa akan menghancurkan kehidupan kita. Dosa akan membawa kita hidup di dalam kekelaman. Dan Allah yang perkasa adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita, menuntun kita, mengembalikan kita pada saat kita diciptakan yang sempurna dan segambar dengan Allah. Kenapa? Karena El Gibor, dia Allah yang berkuasa mengampuni, Allah yang berkuasa membebaskan, Allah yang berkuasa menyelamatkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di kitab Mazmur, kita melihat gambaran bahwa Daud adalah pribadi yang berpengharapan kepada Tuhan. Daud menggambarkan Allahnya sebagai Allah sumber kekuatanku, Allah gunung batuku, Allah kota bentengku. Dia selalu menggambarkan Allah gunung batuku, berbicara Allah yang gagah perkasa, yang memiliki kekuatan penuh. Dia seperti batu karang yang menjadi dasar yang kuat, yang mendasari pondasi yang kuat pada saat kita membangun sebuah bangunan. Allah yang menjadi kota bentengku, yang selalu menjaga, melindungi kita dari ancaman apapun, dari ancaman dosa. Jadi Bapak Ibu, sifat ilahi Sang Allah yang perkasa tadi diberikan kepada kita, dan itu digambarkan sebagai seorang prajurit yang siap berperang, dan Allah mengharapkan kita seperti itu. Allah yang perkasa tadi menuntun kita untuk senantiasa bersedia, siap setiap saat untuk hidup dalam rancangannya Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Kalau Allah yang berkuasa tadi, dia kalahkan mau, dia hancurkan dosa, dia bangkit dari kematian, maka tidak ada satupun pribadi yang sanggup menghentikan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Kalau Allah mengerjakan karya keselamatan ini, maka dia akan kerjakan secara tuntas, nggak tanggung-tanggung, nggak setengah-setengah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kejujuran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, suatu saat ketika saya sedang pelayanan di satu tempat, ada seorang ibu datang. Dan ibu itu pas datang pada saat ulang tahun saya lupa 88 atau 89, seorang oma. Dia baru pertama kali datang gereja.
ketika kalau gereja-gereja karismatik nyanyi kan sorak-sorai gitu kan, dia nyanyi itu pelenggang-pelenggong itu apa ya? Kalau saya ngomong pelenggang-pelenggang kan kasar. Dia bengong, terbengong-bengong gitu kan. Kok orang Kristen selalu bergembira, selalu ceria. Nah, ketika saya selesai ibadah, saya tanya ibu baru pertama kali datang, kenapa? Karena saya perhatikan dia merasa excited gitu loh. Iya, saya baru pertama kali masuk gereja. Selama ini ibu ibadah di mana? Dia gak beribadah, karena dia dari sana. Saya tanya, kenapa ibu tiba-tiba masuk gereja? Ternyata selama lebih dari 7 tahun, ibu ini memperhatikan orang yang pergi ke gereja. Rumah ibu ini jauh dari gereja, tetapi sejak 7 tahun terakhir, dia selalu datang mendekat ke gereja dan memperhatikan orang ke gereja. Kok orang Kristen itu rukun ya? Kok orang Kristen selalu bersama-sama ya? Kok orang Kristen itu selalu ceria, selalu berbahagia katanya. Bukan ceria, dikatakan berbahagia. Dia melihat orang Kristen itu nggak punya masalah. Akhirnya oma itu, Pak Pendeta boleh nggak saya minta nomor teleponnya, tapi saya nggak bisa WA, saya bisanya telepon. Saya kasihlah nomor telepon itu. Dan yang bikin saya kaget adalah sekali-sekalinya telepon, nggak pakai salam, nggak pakai halo, nggak apa-apa. Pak Pendeta, kapan saya dibaptis? Saya kan kaget lagi, baru ketemu, baru sekali, baru ngobrol sekali, tiba, Pak Pendeta kapan saya dibaptis? Akhirnya saya serahkanlah ke Bapak Gembala situ. Nah, tapi waktu konseling bersama dengan saya, pertanyaannya adalah, Pak, Tuhan Yesus itu jagoan ya? Kenapa ternyata ada satu pujian, Tuhan Yesus gunung batuku? Saya bilang, iya, Tuhan Yesus jagoan dalam menghancurkan dosa. Tuhan Yesus jagoan dalam menyelamatkan manusia, karena tidak ada satupun pribadi yang sanggup melakukan itu. Nah, kalau kita menjadikan Allah yang perkasa, Allah yang sanggup tadi, hanya buat kita tok, buat apa? Dan Allah yang perkasa tadi juga harus dilihat orang lain. Dan seorang oma tadi yang hanya dengan melihat orang Kristen datang ke gereja, dia melihat Yesus bagi setiap orang-orang yang percaya yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Bapak Ibu, kekekalan di sini bukan sekedar menyatakan waktu, tetapi kekekalan di sini juga mengindikasikan sebuah kebebasan atau sesuatu yang tidak terbatas. Nah, kenapa harus disebutkan Bapa? Nah, ternyata bagi bangsa Yahudi, konsep Bapa ini menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah keluarga, bagi sebuah komunitas. Kenapa? Karena bagi mereka, Bapa itu Bapa yang mencukupkan, sanggup mencukupkan. Bapa itu sanggup memenuhi. Dan yang menjadi sesuatu yang penting, Bapa itu selalu menjaga dengan kasih. Jadi Bapak Ibu, seorang Bapa menjadi penting bagi mereka karena Bapa ini memiliki mana seorang pemilik. Kalau kita menjadikan Allah Bapa kita, maka kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang mencukupkan, Allah yang sanggup memenuhi, Allah yang memberikan kasih-Nya yang sempurna, dan Allah menjadi pemilik kita. Kalau Dia menjadi pemilik kita, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu memiliki barang yang berharga.
Misalkan Bapak Ibu punya handphone. Saya memperhatikan orang yang suka nelpon, habis nelpon, selesai, yang dilakukan apa? Bersihin handphone. Kadang pakai baju putih pun bersihin. Dan saya memperhatikan satu teman saya, dia kesukaannya main pakai baju putih. Tetapi di sini itu selalu kotor. Saya tanya, kenapa kotornya di situ? Iya bro, habis telepon suka gini. Maksudnya gini, kalau kita punya barang berharga, apapun barang itu, kita pasti pelihara dong. Pasti kita jaga dong. Kotor dikit dibersihin dong. Sekarang kalau telepon gini coba, kotornya di mana coba? Nelponnya gini, nggak ditempelin. Saya perhatiin nggak pernah ada flagnya, tetap aja dibersihin. Ada waktu longgar, kosong dikit, dilihat handphone, dibersihin lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memiliki barang berharga aja kita jaga, kita pelihara, bahkan kalau rusak dikit aja langsung cepet-cepet dibawa ke tukang yang sanggup memperbaiki. Karena dia pemilik, dia harus memastikan sesuatu yang dia miliki itu selalu dalam kondisi baik. Bapak Ibu, anak saya yang gede kan sekarang tinggal di Pondok Cabe. Dia sayang banget dengan motornya. Pondok Cabe itu kan bengkel banyak kan ya. Ganti oli aja dia harus ke Bekasi. Harus ke bengkel langganannya yang di Bekasi. Kak, kenapa enggak bengkel ini aja kak? Enggak, aku maunya di situ. Kenapa? Karena dia tahu sejarah motor saya. Karena dari awal dia mau bengkelnya di situ. Dia pindah rumah di negeri seberang aja, di Pondok Cabe yang macetnya minta ampun. Servis aja masih ke Bekasi. Sampai-sampai ketika saya nggak tega dia ngambil ke sini, akhirnya kak, papa pengen pakai motor, nggak usah ke Bekasi, yuk kita janjian aja di jalan. Padahal tujuannya bukan saya pengen naik motor, enggak. Saya kasihan anak saya dari Pondok Cabe ke Bekasi hanya ambil motor. Kenapa? Dia mau memelihara, dia mau menjaga barang yang dia miliki supaya selalu dalam kondisi yang baik. Nah, Bapa yang kekal dan Bapa yang dalam konsep Yahudi berarti sang pemilik tadi, dia juga ingin memastikan kita dalam kondisi yang terbaik seturut dengan pemandangan Tuhan. Kalau dia menjadikan kita sebagai miliknya dan memastikan dalam kondisi yang sempurna, yang baik, yuk ayo kalau kita merasa kita milik Tuhan, ya kita mau berserah kepada Tuhan dan selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan saya terberkati dengan Bapak bengkel yang kemarin berhubungan dengan saya. Selama 6 bulan dia gak ada kerjaan, cuman apa? Tuhan pasti kasih kesempatan buat saya untuk melakukan sesuatu yang baik. Ternyata selama 6 bulan gak ada pekerjaan, dia habiskan waktunya untuk bergaul dengan firman. Tiap hari baca firman, karena dia mengimani dan meyakini bahwa pada saatnya Tuhan pasti bekerja buat saya. Dan kemarin ketika sanggupi, gimana om? Oh udah. Setelah mobilnya Mas itu datang, sejak itu mobil berdatangan, bahkan saya sekarang kewalahan. Kenapa? Karena teknisi-teknisinya sudah diistirahatkan, karena nggak ada kerjaan selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu, Allah yang mencukupkan, Allah yang memenuhi, Allah yang sanggup, Allah yang melindungi, Allah yang menjaga dalam konsep Bapa bagi bangsa Yahudi, itu juga terjadi atas kita. Kalau kita menjadi milik kesukaan Bapa, milik kesukaan Allah, maka Dia akan memberikan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Dia akan melindungi kita, Dia akan menjaga kita seperti seorang Bapa yang selalu menjaga dan melindungi anak-anaknya.
Sebagai gambaran, saya memperhatikan para bapak-bapak muda yang anaknya masih kecil-kecil. Setiap minggu saya merhatiin. Anaknya lari diikuti, langsung diambil didekep. Anaknya baru bisa jalan, baru jalan uyang-uyungnya apa sih uyang-uyung? Masih goyang-goyang takut jatuh. Dia dijagain dari belakang. Kayak apa? Maaf. Kayak ngusir ayam. Dijagain dari belakang gini terus. Itu seorang bapak yang memastikan anaknya aman. Kadang-kadang saya tersenyum melihat Kak Jun ngikutin anaknya, Kak Anton ngikutin anaknya. Itu peran seorang bapak. Nah, kalau Allah itu bapak kita, dia pasti juga menjagain kita dalam setiap langkah kita. Kenapa? Karena dia bapak yang kekal, yang tidak terbatas atas apa yang dikerjakannya buat kita. Bapak berbicara Allah yang mencukupi, Allah yang memenuhi, Allah yang memberikan kasih-Nya yang sempurna, Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita. Seperti seorang ayah yang selalu melindungi anaknya yang masih kecil. Bahkan, maaf Bapak Ibu, kan kalau Alga anak mama, kalau Tasya anak papa, udah gede pun, saya seakan-akan masih melihat dia yang masih kecil. Udah kerja, udah kuliah, setiap hari saya tanya, Dek, hari ini gimana? Dek, hari ini kuliahnya online apa offline? Kamu WFH-nya kapan? Kamu WFO-nya kapan? Setiap hari saya tanya. Tiap hari loh. Padahal saya tahu jadwalnya. Dia kerja ke kantor cuman hari Senin dan hari Rabu. Itu pun masih saya tanya, Dek, hari ini WFO-nya hari apa? Minggu ini WFH-nya hari apa? Peran seorang bapak kepada anaknya itu selalu memastikan anaknya dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya yang sudah berumah tangga di sana pun saya tanya, Kak, gimana hari ini? Kamu baik-baik sajakah? Dinda baik-baik sajakah? Padahal saya lihat statusnya dia baik-baik saja, dia lagi pergi, lagi jalan. Saya lihat, tetapi seorang bapak itu nggak bisa dipungkiri. Peran seorang bapak ini nggak bisa dipungkiri. Nah, Allah selalu memperhatikan kita, menolong kita, memastikan kita. Nah, kalau Allah memastikan kita, bagaimana dengan kita? Kita menjadi milik kesukaan Bapa. Kita menjadi milik kesukaan Allah. Dan Allah mengerjakan sesuatu yang tidak terbatas kepada kita. Karena Bapa yang kekal di sini tidak sekedar berbicara waktu, tetapi berbicara mengerjakan sesuatu yang bersifat tidak terbatas. Lalu yang terakhir, dia sebagai Raja Salom. Bapak Ibu, kalau kita ngomongin Salom, kita hanya berpikir, oh Salom itu artinya damai sejahtera. Salom berbicara penguasa kedamaian. Dia sebagai sumber damai sejahtera. Ternyata Salom itu artinya bukan sekedar damai sejahtera, tetapi dia juga memiliki arti full of faith. Dibayar penuh. Dia yang membayar lunas. Dia yang membayar penuh. Yang membayar penuh atas apa? Yang membayar penuh atas penebusan kita. Dan Salom tadi, full of faith tadi, digenapi pada saat di atas kayu salib Tuhan Yesus memperkatakan tetelestai. Sudah lunas, sudah selesai. Dan nubuatan secara Shalom yang full of faith tadi, yang membayar lunas tadi, digenapi di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, kita sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus dari hancurnya karena dosa, dari hidup gelap kita karena dosa, karena kekelaman kita karena dosa, oleh Sang Raja damai tadi. Sehingga dia memberikan kepastian kita bahwa hidup kita didasarkan kepada kasih yang memberikan damai sejahtera, yang membawa kita hidup dalam penuh damai sejahtera dan akan menghasilkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera.
Kenapa? Karena sang penghalang damai sejahtera tadi sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib pada saat Yesus memperkatakan tetelestai. Jadi Bapak Ibu, Salom berbicara sebuah situasi, sebuah hidup kita yang penuh dengan damai sejahtera yang didasarkan pada karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara Natal, kita menyambut Raja Damai, kita menyambut Sar Salom karena dia hadir, dia datang untuk membayar lunas kita supaya kita tidak hidup dikuasai oleh dosa, supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan, supaya kita tidak hidup di dalam kekelaman. Dan kita saat ini sedang memperingati hari kelahiran Sang Raja Damai, Sang Sar Salom. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita diajar oleh Tuhan bahwa Dia sudah lahir bagi kita. Sebuah kepastian yang dikerjakan oleh Allah kepada kita, yang menyelamatkan kita, yang akan membawa kita ke dalam hidup yang baru. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sudah melawat kami, sudah menyertai kami, sudah memimpin kami. Di dalam kami dengar-dengaran akan Engkau. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi milik Tuhan, yang hidup penuh dengan damai sejahtera, yang hidup dengan sukacita, yang hidup di dalam kekekalan Allah. Dan pagi ini Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, yang menjadi penasihat ajaib dalam kehidupan kami, yang membimbing kami ke dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu kami perlukan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, ajar kami untuk menyambut seorang anak yang telah lahir bagi kami, seorang putra yang diberikan kepada kami, lambang pemerintahan di atas bahunya, yang namanya disebut orang. Katakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah untuk kita. seorang Putra diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasihat Ajaib. Dengan kasih kami mengundang Ibu Pendeta Ima untuk menutup ibadah kita pada Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Raja Damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia ini adalah Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu yang telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, telah Tuhan genapi melalui kedatangan Yesus
di bumi ini untuk boleh menebus kami. Dibuktikan dengan kematiannya dan kebangkitannya pada hari ketiga, menunjukkan bahwa Engkau berkuasa Tuhan atas maut, Engkau berkuasa atas segala bumi dan segala isinya. Tuhan juga berkuasa atas kami. Melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh belajar bahwa ketika Tuhan berjanji menyelamatkan kami, menuntun kami, menolong kami, di situ ada satu hal mukjizat yang pasti terjadi bagi kami ketika kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali untuk boleh menghakimi dunia ini, Tuhan mendapati kami semua adalah orang-orang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh taburkan bagi kami. Biarlah firman-Mu ini boleh hidup di dalam hati kami, mengubah hidup kami Tuhan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Yohanes Agus Lulus yang boleh memberitakan firman. Tuhan tahu segala hal yang boleh dia lakukan, Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu pekerjaannya, dan kami percaya Bapak Lulu ada dalam genggaman Tuhan. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang boleh mereka lakukan, biarlah boleh Tuhan terima dengan senang hati, Tuhan terima dengan sukacita, dan boleh menjadikan mereka pelayan-pelayan Tuhan yang boleh semakin hari semakin tulus boleh melayani Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka kami semua terberkati. Nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kami boleh bertumbuh dalam kualitas iman kami kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa buat Bapak Gembala bersama Ibu Gembala kami Tuhan yang pada hari ini tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan tahu bahwa mereka sedang melayani Tuhan di Yogyakarta. Kami berdoa Tuhan, kiranya dimanapun mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa memberkati dan melindungi mereka. Tuhan berkati setiap pelayanannya untuk boleh menjadi berkat. Dan kami rindu Tuhan Kau boleh menyertai mereka dalam perjalanan pulang pada esok hari ke Bekasi. Tuhan berkati kendaraan, Tuhan berkati mereka semua Tuhan yang boleh mendukung perjalanan mereka. Biar kiranya Bapak dan Ibu Gembala kami boleh kembali ke rumah dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Dan minggu depan boleh bersama-sama kami melayani Tuhan di tempat ini. Bapak yang baik, hamba-Mu tidak mengerti akan kesulitan para anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan mengetahui hati dan isi pikiran mereka Bapa. Tuhan, setiap doa air mata yang mereka naikkan di hadapan Tuhan, kami percaya pada hari ini Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan yang boleh sembuhkan. Bagi mereka yang sedang putus asa, Tuhan yang hibur. Bagi mereka yang sedang kekurangan, Tuhan yang berkati, sehingga mereka boleh dicukupkan oleh segala berkat Tuhan. Dan bagi mereka yang mungkin pada saat ini sedang dalam pergumulan hidup mereka, mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan, uluran tangan Tuhan akan terus memberkati kami semua. Kami tahu dan kami percaya ketika kami boleh berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kami dan waktu yang tepat buat kami. Karena kami percaya kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Bapak, setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini tidak terkecuali siapapun kami Bapak, kami menerima berkat Tuhan dengan luar biasa. Kami keluar dari tempat ini diberkati untuk boleh menjadi berkat, dan di dalam kehidupan kami biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, banyak hal yang terjadi Tuhan di pemerintahan kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati pemerintahan kami. Tuhan boleh berkati bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga semakin hari semakin diberkati, Indonesia semakin dipulihkan, semakin dikuatkan, dan terlebih Tuhan semakin dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh dipilih menjadi umat-umat terpilih, kami boleh dimenangkan menjadi anak-anak yang baik Tuhan, yang boleh menjadi berkat buat orang-orang lain, buat negara-negara lain. Dan kami percaya Tuhan pemerintahan kami, Bapak Prabowo Tuhan akan memberkati, sehingga beliau dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan dapat mengatur negeri ini dengan baik, dengan keamanan, ketentraman, ketertiban yang boleh terjadi, semuanya daripada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan melindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati persembahan kami, seberapapun kami memberi Tuhan, biarlah Tuhan boleh mendapati hati kami
memiliki ketulusan ketika kami memberi, dan biarlah melalui persembahan kami, pelayanan Tuhan di tempat ini semakin dihebatkan. Haleluya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka hati pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun ke atas kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin.